Selamat pagi, salam sejahtera semua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, berikutnya kita bahas dulu PR yang saya tugaskan minggu kemarin, yaitu memilih antara kebutuhan akan adjektif atau adverb. Jadi sekedar mereview kembali, jangan lupa adjektif itu tempatnya umumnya ada dua. Yang pertama berada di sebelum non. Jadi kalau belakang itu ada non, pastikan kita memilih adjektif. Tempat yang kedua adalah ketika tidak ada non, pastikan kata kerja yang sebelumnya berupa anggota be. Sekali lagi saya ulangi, jika di belakang ada non, wajib memilih adjektif. Ketika tidak ada non, tergantung kata kerjanya. Jika kata kerja berupa anggota be, adjektif, bukan anggota be, pilih adverb. Nomor 1, in any animal community, herbivores great atau greatly outnumber carnivores. Menurut teman-teman, ini pakai great atau greatly? Ketemu non nggak di belakang? Yo, kira-kira ketemu. Non. Outnumber itu kata kerja atau kata benda? Ya, outnumber verb atau non ya. Itu jika dilihat dari susunan kalimatnya, any animal community, koma, ini namanya koma apa ya? Adverb. Adverb. Setelah koma adverb disusul dengan kehadiran subjek dan verb. Dengan demikian subjeknya adalah herbivores. Verbnya mana ya? Tebak dulu. Verbnya adalah jika herbivores ya, berarti verbnya adalah outnumber. Betul. Jadi outnumber itu verb teman-teman. Dengan demikian antara great dan greatly kita wajib memilih yang greatly. Betul jawabannya. Nomor 2, what costs billions of dollars worth of property damage, annual atau annually? Ada non nggak ya di belakang? Nggak ada. Nggak ada. Nah, karena tidak ada non, ya sudah kita harus memilih yang annually. Betul, nomor 2 jawabannya. Nomor 3, regular atau regularly airmail service in the United States began in 1918. Airmail itu non atau bukan? Airmail, non atau bukan? Non. Ya, dikarenakan airmail itu adalah non, berarti harus memilih yang adjektif regular. Betul. Regular airmail service in the United States began in 1918. Nomor 4. Writer Ernest Hemingway was known for his simple atau simply language. Ayo, language itu apa? Jenis kata apakah si language? Ada yang tahu? Non. Non ya. Nah, karena language ini non, berarti betul kita harus memilih versi adjektif yaitu simple daripada simply. Berikutnya nomor 5, the tiny coral snakes is beautiful atau beautifully. Beautiful atau beautifully ya, teman-teman? Beautiful. Ada B di depan. Oke. Guys. Sekali.
Kenapa harus beautiful ya? Padahal di belakang tidak ada non. Oke, ketika tidak ada non, barulah kita lihat bentuk kata kerjanya. Jika berupa anggota be, pastikan berujung dengan adjektif. Jika selain anggota be, kita harus memilih adverb. Ingat ketika tidak ada non di belakang. Di sini verbnya adalah anggota be ya, yaitu si is. Jadi kita harus memilih adjektif beautiful daripada beautifully. Beautiful itu adjektif atau adverb ya teman-teman? Adjektif. Adjektif. Ya. Dengan demikian, deadly di sini kira-kira apa itu, jenis kata apa deadly? Adverb. Nah, untuk deadly jika teman-teman lihat di kamus itu ada dua, bisa adjektif, bisa adverb. Tapi kali ini dia sebagai yang apa? Nah, ada kata but di sini. Tentunya teman-teman pasti masih ingat apa aturan main dari but. Mereka, maksud saya but, or, dan and itu menghubungkan sesuatu yang selevel, sejenis. Jika sebelum but-nya berupa beautiful, adjektif, maka setelah but-nya juga harus berupa adjektif. Jadi kali ini deadly-nya sama-sama sebagai adjektif. Meskipun dia bisa sebagai adverb jika kita cek di kamus. Gitu. Jadi deadly-nya adjektif, beautiful-nya adjektif. Kenapa dia harus adjektif yang deadly? Kenapa bukan yang adverb? Dikarenakan ada but. Berikutnya nomor 6, generally, betul kita harus memilih bentuk yang generally. Kenapa? Karena jatuh pada koma sebelum subjek, pastinya dia adalah adverb. Tidak mungkin adjektif di awal sebelum subjek. Oke, nomor 7. Oh sebentar, nomor 6 ada 2 ternyata. Generally, Bosits is found near the surface, so it is relatively simple atau simply to mind. Simple atau simply, teman-teman? Simple. Simple ya. Kenapa kali ini harus memilih simple adjektif? Apakah di belakang ada non? Tidak, memang nggak ada non di belakang. Tapi dia jatuh setelah kata kerja be. Mana be-nya? Di sini. Wah, nggak bisa ditanya. Is ya. Berikutnya nomor 7. The colony of New Hampshire, was permanent atau permanently separated from Massachusetts. Ayo, permanently. Ketemu non atau tidak? Ketiga. Nah, ketemunya malah verb 3 kan ya. Intinya selain dari non, ini dia ketemu verb. Nah, karena ketemunya selain non, intinya nggak ada non di belakang, maka kita harus memilih adverb. Harusnya permanently separated from the Massachusetts Bay Colony in 1692. Berikutnya nomor 8, the most numerous and wide atau widely distributed. Ketemu non nggak tuh di belakang? Widely. Gimana? Di belakang ketemu non atau tidak? Setelahnya. 3 ya, berarti sama seperti nomor 7. Antara wide dan widely, kita seharusnya pilih yang widely. Kenapa? Dikarenakan ini tuh berikutnya nomor 9. The endocrine system functions in close atau relationship. Ketemu non atau tidak? Ketemu non, relationship. Relationship, sehingga kita harus memilih close daripada closely. Berikutnya nomor 10, a gap in the coast range of California provides
Easy atau easily access to the San Francisco Bay Area. Ketemu non atau tidak di belakang? Ketemu non di belakang. Akses itu apa ya kira-kira? Akses itu ada dua. Dia bisa menjadi non, juga bisa menjadi verb. Kali ini coba teman-teman tebak dia sebagai non atau sebagai verb. Non. Non ya. Taunya dia non dari mana? Oke, pertama verbnya sudah ada yaitu provide. Provide itu sudah kata kerjanya, jadi nggak mungkin ada dua kata kerja tanpa satu conjunction. Nah, karena provides ini sebagai kata kerja, berarti akses tidak mungkin kata kerja lagi. Melainkan bentuk yang non. Kebetulan dia bisa dua-duanya ya. Verb dan bisa non. Kali ini aksesnya sebagai non dari pola kalimatnya tadi. Karena ada non di belakang, kita harus memilih bentuk adjective yaitu easy. Easy access to the San Francisco Bay Area. Nomor 11 juga sama aturan mainnya. Incredible atau range. Tebak kali ini range-nya sebagai non atau verb. Karena dia bisa dua-duanya juga. Range itu bisa verb, bisa non. Kali ini sebagai apa ya? Non. Sebagai non ya. Taunya dari mana kalau dia sebagai non? Pertama ada awalan e teman-teman. Ini ada e atau n itu sama aja ya. Nah, e atau n atau the wajib berujung dengan non. Jadi range kali ini dia sebagai non bukan yang verb. Sehingga kita harus memilih bentuk adjektifnya dari verb. Jadi harusnya incredible range of sizes, colors, and shapes. Credible. Berikutnya nomor 12 terakhir antara automatic dengan automatically. Kita lihat dulu sebelumnya ada non nggak sih? Sorry, setelahnya ada non nggak sih? Keeps, ada keeps. non. Yo, keeps itu non atau bukan? Non. Bukan, keep itu adalah verb. Ada is connected di depan di. Siapa itu Ibu? Ayah itu. Bukan. Nah, karena belakangnya itu tidak ketemu dengan non, jadi memang betul kita harus memilih automatically daripada automatic. Ada N di situ, kira-kira N-nya menghubungkan apa ya? Nah, N-nya ini menghubungkan some airplanes have an automatic pilot that is connected to the airplane's controls and automatically keep. Iya, kita sayang. Enggak usah, yang penting di jalan Ibu. Ibu bisa telepon Ibu. Oke, jadi N-nya menghubungkan keep dan have. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Aman sentosa. Oke. Jika sudah merasa aman, tolong lanjutkan mengerjakan latihan berikutnya. Yang ini. Jadi silahkan kerjakan. Ini ya
teman-teman fokus pada posisi apakah dia harus adjektif, harus adverb, atau jangan-jangan harus noun. Ibu lagi minta uang. Bentar saya Ibu buka sebentar aja ya. Saya kasih contoh dulu. Contoh nomor 1 ya. Untuk error analisis, jangan lupa kita wajib tahu kata yang bergaris bawah itu jenis kata apa. Wajib tahu. Mumpung ini masih latihan, boleh kita buka kamus sekiranya kita lupa atau tidak tahu ini jenis kata apa. Biar terbiasa. Nih, cari uang abu-abu dulu. Cari uang abu-abu. Contoh nomor 1, ada cultivate, intellectually, abilities, dan professional. Dari belakang ya. Sebenarnya nggak harus dari belakang, nggak harus dari depan. Maksud saya mau menganalisa dari belakang dulu. Profesional, al, jenis kata apa itu? Adjektif dikarenakan berakhiran al. Abilities, titi itu kemungkinan besar dia berupa noun. Nah, kayak gitunya teman-teman harus ingat. Intellectually, li biasanya adalah adverb. Cultivate berakhiran ati umumnya adalah kata kerja. Nah, kalau kita sudah tahu itu jenis kata apa, baru deh kita analisa. Pertama, cultivate itu kata kerja, maka masalahnya pastikan dengan subjeknya tunggal atau jamak. Jamak. Nah, karena subjeknya jamak, cultivate tidak perlu menggunakan S. Sandal ibu ambilin. Ambil sandal ibu sayang aku cintaku. Minta tolong. Berikutnya nomor 2, intellectually. Intellectually itu adverb. Jangan lupa adverb itu pantangannya cuma 1. Apa itu? Yang penting tidak ketemu non. Apakah ketemu non ya di belakang intellectually ada non nggak? Ada non atau tidak di belakang intellectually? Abilities. Non ya? Wah, kemungkinan intellectually-nya salah. Masih kemungkinan. Kenapa? Dikarenakan ability-nya juga bergaris bawah masalahnya. Gitu. Jadi kalau nggak intellectually, ability-nya ini yang salah. Oke, sementara ini masih curi intellectually karena dia ketemu non harusnya nggak boleh. Putus-putus. Nice. Putus-putus.